Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya. Kembali lagi bersama Tata yang menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan juga seperti biasa di sore hari pada hari Rabu ya saja. Ya. Kita ada program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan juga alhamdulillahnya narasumber kita sudah hadir di sini, dan Tata sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustazah, apa Ustazah tema kita di sore hari ini Ustazah? Ini tema kita, salah satu sifat yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya, yaitu sifat dengki atau iri. Oke Ustazah, mungkin langsung saja Ustazah menyampaikan tausiahnya ya Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Sadaqallahul aliyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari yang berbahagia ini ataupun di penghujung akhir bulan September ini, kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita karena kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Serta selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian,
dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kami dari Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan akan memaparkan secara singkat tentang penyakit hati, supaya kita berhati-hati, karena penyakit hati ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu di antaranya adalah sifat dengki atau iri. Apakah bahayanya kalau seseorang itu mempunyai sifat iri ataupun dengki? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'dil lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabat. Was'alullahi min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang yang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu dalam Al-Quran surah An-Nisa. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tasibikum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, ini maksudnya orang yang iri itu, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan padamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Kemudian dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa man 'aqaba bimisli ma 'uqiba bihi summa yughiya 'alaihi wa la yansurannahu Allah innallaha la'afuwwun ghafur. Demikianlah barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sifat dengki atau iri menjadi salah satu pintu masuknya setan ke dalam hati. Kenapa? Karena dengki
atau sifat yang dimiliki oleh iblis dilaknat dan dijadikan setan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala telah mencela sifat dengki dan memberatkan siksa atas orang yang mempunyai sifat dengki. Karena sifat pendengki termasuk menolak takdir Allah yang ditetapkan atas salah satu hambanya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ataupun dalam hati seorang yang mempunyai sifat dengki atau iri, dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah akan menambah penyakit mereka. Fazadahumullahu marada, dan bagi mereka siksa yang pedih dengan apa yang mereka dustakan. Jadi orang yang terjangkit dengan sifat dengki itu menjadi sebuah sifat yang tidak bisa menerima, ataupun orang yang menganggap dirinya itu lebih daripada orang lain. Jadi orang yang terjangkit sifat dengki, indrawinya menjadi bebal. Sifat dengki membuka matanya terhadap setiap hal kecil dan yang besar. Dia tidak akan tertarik dengan apapun kecuali hilangnya nikmat Allah dari diri orang lain. Berarti ada sifat cemburu. Ada sifat cemburu, tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat, dan tidak menerima nikmat Allah bagi untuknya, dan juga tidak rela nikmat Allah diberikan Allah untuk orang lain. Jadi dengki ialah tidak senang melihat orang lain memperoleh nikmat. Dengki adalah salah satu hasil dari sifat dendam. Karena seseorang yang dendam kepada orang lain, dia menginginkan hilangnya nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, dan berusaha untuk mengambil nikmat dan kesenangan dengan kesusahan yang dideritanya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sifat dengki ini adalah sifat perasaan di mana seseorang menginginkan agar kenikmatan atau kelebihan yang dimiliki oleh orang lain hilang dan berpindah kepada dirinya sendiri. Sifat dengki ini atau disebut dengan sifat hasad. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia ataupun kepada pengikut Muhammad karena karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi hasad ataupun sifat dengki ini adalah perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Al-hasadu ya'kulul hasanati
kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah sifat hasad ataupun sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi hadis ini menggambarkan bahwa sifat hasad itu bisa merusak amal kebaikan seseorang. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, apakah penyebab timbulnya sifat hasad ini? Kenapa ada sifat dengki atau iri kepada diri seseorang? Yang mana sifat ini pendengar Raw FM dimanapun Anda berada harus kita jauhi sampai beberapa kilometer. Jangankan kilometer. Penyebabnya apa? Kebencian dan permusuhan. Hasad seringkali muncul dari kebencian atau permusuhan terhadap orang lain. Wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabbaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah saling mendengki, wala tahasadu. Jangan saling membenci, jangan saling berpaling, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu penyebab yang pertama, timbulnya sifat dengki atau iri. Yang kedua, apa penyebab timbulnya sifat iri itu? Ambisi dan keserakahan. Keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain bisa itu memicu timbulnya sifat hasad atau dengki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang saya bacakan tadi, janganlah kamu iri terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain, karena bagi seorang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Kemudian apalagi penyebab timbulnya sifat dengki atau iri? Tentunya kurangnya keimanan. Ketidakmampuan untuk bersyukur dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu dapat menimbulkan sifat hasad. Nah, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa yang baru saya bacakan. Nah, itu penyebab timbulnya sifat dengki karena kurangnya keimanan dan kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah sifat dengki. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pengaruh lingkungan. Ya, lingkungan sosial yang tidak sehat dapat mempengaruhi seseorang untuk merasa iri dan dengki. Karena dengki itu memakan kebaikan, seperti api memakan kayu bakar. Innal hasada yakulul hasanati kama takulun nar. Dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Kebaikan itu
akan hapus karena adanya sifat dengki dalam diri seseorang. Kemudian permusuhan antara sesama manusia itu disebabkan karena berbagai hal. Yang pertama, kemuliaan dan keunggulan. Maksudnya, si pendengki merasa keberatan jika orang lain mengunggulinya. Maka timbullah sifat dengki. Kemudian apa lagi? Bangga kepada diri sendiri yang menyebabkan timbulnya sifat sombong yang menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Itulah timbulnya sifat sombong ataupun takabur, yaitu sifat yang dimiliki oleh iblis. Kemudian apa lagi? Cinta kekuasaan dan kemegahan. Rusaknya jiwa, yaitu senang dengan kejahatan dan benci dengan kebaikan. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas melarang kita untuk bersifat dengan sifat dengki. Wala tahasadu, janganlah kamu berdengki-dengkian. Ya, itu dia rekan Rau, kita jeda dulu dengan beberapa iklan ya. Nanti kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM yang lifestyle. Kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM your lifestyle. Masih kembali lagi bersama Tata dan juga Ustazah ya Ustazah. Ya. Dan juga langsung saja mungkin Ustazah menyampaikan lagi. Ya. Terima kasih. Ya. Pendengar Raw FM kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang mempunyai sifat hasad atau dengki? Mudah-mudahan ciri-ciri ini tidak ada dalam diri kita, khususnya kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Yang pertama, apa ciri-ciri orang yang mempunyai sifat hasad atau dengki itu? Merasa tidak senang, selalu diliputi dengan rasa tidak senang, merasa tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Itu salah satu ciri-ciri orang yang mempunyai sifat iri atau dengki. Ya, seseorang yang mendapat nikmat dia merasa iri. Orang misalnya beli kulkas, dia kedinginan, kan iri. Ya, itu salah satu ciri-ciri orang yang bersifat dengki. Kok bisa dia beli itu? Jadi seseorang yang mendapatkan nikmat timbul rasa tidak senang. Padahal sebaliknya, apabila seseorang mendapat nikmat itu kita berdoa supaya nikmat ditambahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min syarri hasidin idza hasada. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan yang dengki apabila dia dengki. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat dari dengki ini. Kemudian apa lagi? Bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai sifat dengki ataupun hasad? Itu selalu membicarakan keburukan orang lain. Selalu membicarakan keburukan orang lain. Itu salah satu nanti golongan orang yang bangkrut ataupun muflis nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia selalu membicarakan, mencari-cari keburukan orang lain.
Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang mempunyai sifat dengki. Seringkali membicarakan keburukan atau kekurangan orang yang dia benci, orang yang dia dengki. Nah, selalu membicarakan keburukan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallah ikhwana. Wala tahasadu, janganlah kamu saling dengki-mendengki. Wala tabaghadu, dan janganlah kamu saling berpaling. Wala tadabaru, dan janganlah kalian itu saling membenci dan berpaling. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Karena al-muslimun ikhwatun, seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara. Makanya jangan kita membicarakan keburukan orang lain. Karena apabila kita membuka keburukan orang lain, nanti kita tergolong orang yang bangkrut di akhirat. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, yaitu seseorang yang mempunyai sifat dengki atau iri itu selalu menghindari kebaikan, menghindari memberikan pujian atau pengakuan terhadap kebaikan orang lain. Jadi kebalikan daripada seringkali membicarakan keburukan. Jadi ini menghindari kebaikan. Nah, menghindari kebaikan untuk memberikan pujian kepada orang yang dibencinya ataupun didengkinya. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang mempunyai sifat dengki itu adalah tindakan sabotase. Berusaha untuk menghalangi atau merusak kenikmatan yang dimiliki orang lain. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk menjauhi sifat dengki. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Di wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusahum min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka apabila kita lihat seseorang memperoleh nikmat, maka kita itu berusaha, bergiat dan berusaha serta berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Dan semoga kita dijauhkan dari ahli sifat dengki ataupun sifat iri. Jadi dengki itu mewariskan kemarahan antara manusia dan memutuskan tali kasih sayang. Jelas ini sifat dengki ini akan diwariskan kemarahan di antara sesama manusia. Kemudian sifat dengki ini membuat si pendengki melakukan hal-hal yang Allah haramkan dalam kaitannya dengan hak orang lain. Membuat si pendengki terjerumus dalam ghibah, fitnah, dan dusta.
pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, apakah bahaya daripada sifat dengki ini? Nanti. Oke, itu dia rekan Raw. Kita jeda lagi ya di beberapa lagu dulu. Jadi nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Di 105 FM Your Lifestyle masih kembali lagi bersama Tata dan juga bersama Ustazah. Dan ini di segmen terakhirnya ya Ustazah. Iya. Mungkin langsung saja Ustazah. Terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah bahaya ataupun efek daripada seseorang yang mempunyai sifat hasad ataupun dengki? Efek ataupun bahaya secara individu itu kehilangan kedamaian. Maksudnya hati menjadi tidak tenang dan selalu gelisah. Dalam hal ini Ibnu Umar berkata, demi Allah, sungguh sangat saya tidak suka terhadap hati yang penuh dengan dengki atau hasad. Jadi kehilangan kedamaian. Hati tidak akan tenang bagi orang yang bersifat dengan sifat dengki. Itu penyakit, namanya penyakit hati, makanya kita harus hati-hati. Kemudian apa lagi bahayanya? Itu menghilangkan amal kebaikan, jelas. Kita bersifat dengki ataupun iri akan menghapus pahala kebaikan yang kita lakukan, karena sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Kemudian jiwa yang terpenjara, artinya hidup dalam kedengkian atau keirian atau dalam hasad berarti hidup dalam kebencian dan ketidakpuasan. Makanya Rasulullah SAW melarang untuk bersifat dengan sifat dengki. Wala tahasadu, janganlah kamu saling dengki-mendengki. Itu bahaya ataupun efek secara individu. Bahaya ataupun efek daripada sifat dengki ini secara sosialnya ataupun efek sosialnya itu memecah belah persaudaraan. Hasad bisa menyebabkan perselisihan dan perpecahan dalam komunitas atau jemaah. Makanya janganlah kita bersifat dengan sifat iri. Kemudian menurunkan solidaritas, artinya menurunnya rasa saling percaya dan solidaritas antara anggota masyarakat. Itu secara sosialnya. Artinya wala tahasadu. Rasulullah SAW melarang kita untuk bersifat dengan sifat dengki. Kemudian merusak keharmonisan. Lingkungan yang dipenuhi dengan sifat hasad, dengki atau iri akan menghilangkan keharmonisan dan kedamaian. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang yang dengki apabila dia mendengki. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, apakah solusinya untuk mengatasi penyakit dengki yang termasuk penyakit hati? Yang pertama, meningkatkan keimanan, memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, kita ini bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, solusi untuk mengatasi sifat
ataupun penyakit dengki ini adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar pun nikmat yang besar, nikmat yang kecil diberikan Allah kepada kita, kita syukuri. Itu salah satu mengatasi solusi solusi sifat dengki. Nah, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah taala dalam Al-Qur'an? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku tambahi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mari kita perbanyak berdoa supaya kita itu terhindar daripada sifat dengki, karena berdoa agar dijauhkan dari sifat hasad dan iri hati. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian mengembang empati, meningkatkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian menghindari lingkungan negatif. Menghindari lingkungan yang bisa memicu perasaan hasad. Seseorang yang tergantung agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami tentang bahaya sifat dengki, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hasad, dengki, iri adalah penyakit hati yang berbahaya. Maka kita harus hati-hati dalam menghadapi orang yang bersifat dengan sifat hasad atau dengki, baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam menghadapi sifat dengki atau hasad, kita harus selalu meningkatkan keimanan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga hati dari perasaan negatif. Nah, jangan kita selalu berperasaan yang negatif, tapi kita berperasaan yang positif lah. Kemudian dengan memahami dan mengatasi hasad, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kedamaian sesuai dengan ajaran Islam. Mengambil langkah-langkah praktis dan berpegang teguh pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan perkataan Rasul dalam hadis, dan nasihat daripada ulama-ulama kita yang akan membantu kita membersihkan hati dari penyakit ini dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Pendengar FM dimanapun Anda berada, demikianlah talkshow kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami dari Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di setiap hari Selasa dan hari Rabu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu dia rekan Rauf. Itulah akhir dari talkshow kita bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan dengan tema bahaya sifat dengki. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi untuk kita semua agar lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Iya.
Terima kasih untuk Ustazah dan juga untuk rekan rawi yang sudah setia mendengarkan. Tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.